pagi Mbak. Perkenalkan saya Prawal Dian. Jadi sesuai kontrak waktu kemarin ya Mbak akan diberikan pendidikan kesehatan. Sebelumnya bisa saya pinjam dulu Mbak gelang tangannya, bisa disebutkan nama dan juga tanggal lahirnya. Mei 12 Mei 2004. Baik, sesuai ya Mbak. Jadi di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang pencegahan penyakit degeneratif akibat penurunan sistem imun di usia muda, dengan tujuan untuk menjaga sistem imun di tubuh Mbak itu supaya tetap kuat dan terhindar dari beberapa penyakit yang menyerang di tubuh kita. Baik, untuk prosedurnya nanti saya akan menjelaskan materi, lalu saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya dan juga akan memberikan pertanyaan ke Mbak. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak Mei bersedia? Baik, saya mulai ya Mbak. Jadi sebelumnya Mbak Mei sudah tahu atau belum sistem imun itu apa? Cuma proteksi tubuh. Oh iya, ya benar ya Mbak. Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi atau mikroorganisme asing yang terpapar ke tubuh kita. Substansi asing tersebut bisa berasal dari luar maupun dalam tubuh sendiri. Contohnya mikroorganisme luar itu virus, parasit, jamur, dan juga bakteri. Sistem imun itu dihasilkan oleh apa saja sih di dalam tubuh? Nah, sistem imun itu dihasilkan oleh organ limfoid primer dan organ limfoid sekunder. Yang primer adalah organ-organ ini termasuk sumsum tulang dan juga timus. Merupakan mereka menciptakan sel sistem kekebalan khusus yang disebut dengan limfosit. Lalu organ limfoid sekunder yaitu organ-organ yang meliputi kelenjar getah bening, limfa, amandel, dan di organ-organ inilah sel-sel sistem kekebalan tubuh melakukan tugasnya melawan kuman dan zat asing. Nah, selanjutnya sistem imun meliputi beberapa kelenjar. Yang pertama ada kelenjar getah bening. Kelenjar kecil ini menyaring dan menghancurkan patogen sehingga tidak dapat menyebar ke bagian lain dari tubuh kita dan membuat sakit. Kelenjar getah bening ini berjumlah ratusan di seluruh tubuh. Jadi dia berada di leher, ketiak maupun selangkangan. Yang kedua yaitu limpa. Limpa menyimpan sel darah putih yang memperhatikan tubuh kita dari penyerbu asing untuk menyaring darah kita, menghancurkan sel darah merah tua dan juga sel-sel yang sudah rusak. Lalu yang ketiga ada amandel dan kelenjar gondok. Amandel dan kelenjar gondok terletak di tenggorokan dan saluran hidung. Amandel berfungsi untuk menangkal berbagai kuman, bakteri, dan virus yang akan masuk ke tubuh kita. Nah, jenis-jenis sistem imun itu ada dua, yaitu ada imunitas bawaan dan juga imunitas adaptif. Imunitas bawaan akan tumbuh secara alami atau bawaan dari kita sebelum kita itu lahir. Imunitas ini berupa non-spesifik dan tidak memiliki memori. Imunitas adaptif yaitu imunitas yang bersifat aktif yang akan terus terbentuk selama kita hidup. Imunitas adaptif sangat dipengaruhi oleh gaya hidup dan kondisi tempat tinggal kita. Lalu berikutnya fungsi sistem imun pada tubuh kita untuk apa? Nah, fungsi imun dalam tubuh kita yang pertama untuk proteksi tubuh dari berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh patogen dan juga penyakit-penyakit menular yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang kedua menjaga keseimbangan homeostatis yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh melalui interaksi seluruh sistem yang terdapat di dalamnya. Lalu yang ketiga mendeteksi jaringan sel abnormal dan mengeliminasinya dari tubuh, juga menyingkirkan jaringan sel yang rusak atau mati. Baik, yang selanjutnya akibat jika kita tidak meningkatkan imun tubuh atau imun tubuhnya itu lemah. Jadi kita akan terserang beberapa penyakit akibat gangguan imun tersebut. Yang pertama yaitu penyakit autoimun. Jadi secara umum atau normalnya itu sistem imun dia akan menyerang virus dan juga bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Akan tetapi jika kita menderita penyakit autoimun, maka sistem imun tersebut tidak bisa mengenali yang mana yang baik dan jahat. Jadi semua itu akan dihancurkan oleh sistem imun, termasuk juga organ dan juga jaringan tubuh di dalam tubuh kita. Nah, yang kedua itu alergi.
Alergi merupakan sistem imun itu menjadi lebih sensitif ketika merespon benda yang masuk ke dalam tubuh. Bahkan jika bendanya itu tidak berbahaya, tapi akan dianggap berbahaya oleh sistem imun tersebut. Lalu yang ketiga ada hipersensitivitas. Itu merupakan cara tubuh memberikan reaksi secara berlebihan paparan benda atau zat tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya, tapi diserang oleh sistem imun kita. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan imun, yang pertama ada pola makan tidak seimbang. Saat kita mengonsumsi makanan yang tidak seimbang itu membuat daya tahan tubuh kita melemah, jadi kita dapat cepat terserang penyakit-penyakit menular di lingkungan. Lalu yang kedua, kurang tidur. Mbak Mei kalau di rumah tidurnya berapa jam? 5 jam. Itu agak kurang ya Mbak, harus ditambahin lagi. Lalu yang ketiga, tidak rajin berolahraga. Saat kita berolahraga, kita dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita dan juga kita dapat memproteksi tubuh kita dari virus-virus dan juga bakteri yang menyerang tubuh kita. Lalu yang keempat ada merokok. Merokok dan juga terpapar asap rokok itu sama. Jadi kita akan mengalami satu yang sama, itu adalah infeksi saluran pernafasan. Jadi kita akan daya tahan tubuhnya itu menjadi rendah sehingga kita dapat terserang penyakit dengan mudah. Lalu yang kelima, konsumsi alkohol, dan keenam, sering konsumsi junk food. Kalau di rumah sering makan junk food atau enggak? Sering. Nah, itu juga enggak baik dan harus dihindari karena bisa menyebabkan penurunan imun dalam tubuh. Dan yang ketujuh, stres. Stres ini, saat kita stres maka otak kita akan menekan hormon yang nantinya akan menurunkan daya tahan tubuh kita, makanya imunnya itu nanti jadi rendah seperti itu. Dan bagaimana cara kita meningkatkan imun dalam tubuh kita? Yang pertama, konsumsi nutrisi yang seimbang. Kita bisa konsumsi brokoli untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu karena brokoli ini memiliki kandungan vitamin C, E, dan A yang tinggi, jenis sayuran ini tinggi mineral dan antioksidan yang pastinya sangat baik untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Lalu yang kedua ada kacang almond. Selain kacang almond, salah satu jenis kacang-kacangan memang sangat kaya nutrisi. Kacang satu ini juga tinggi kandungan vitamin E yang berperan dalam daya tahan tubuh. Lalu berikutnya ada olahraga secara teratur, bisa berolahraga rutin selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 kali seminggu. Bisa bersepeda atau bisa berenang atau lari-lari biasa di sekitar rumah. Lalu ada tidur yang cukup. Tidur yang cukup setiap hari umumnya itu 7-9 jam sehari. Selanjutnya ada mengonsumsi suplemen tambahan. Mengonsumsi selain dari asupan sehari-hari, bisa mengonsumsi suplemen penambah imun tubuh yang mengandung vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan juga zinc. Lalu konsumsi makanan bergizi dan mengutamakan selalu makanan yang mengandung protein, vitamin, mineral, dan antioksidan seperti buah, sayur, ikan, telur, susu, daging, dan biji-bijian serta kacang-kacangan. Baik, untuk pendidikan kesehatannya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Untuk bagian sensitivitas boleh disebutkan mungkin gejala-gejalanya apa aja? Nah, untuk bagian hipersensitivitas itu bisa terbagi menjadi beberapa tipe. Tipe yang paling pertama atau awal-awal itu agak sama seperti alergi, kayak gatal-gatal, kemerahan, dan juga nanti dia akan menjadi nyeri, terus dia dapat merusak kulit juga, dan juga ada kalau tidak segera diobati dia akan terus berkembang menjadi tipe-tipe yang lebih parah lagi, dan tipe 2, tipe 3, dan juga hipersensitivitas tipe keempat. Baik, sudah paham ya Mbak? Baik, saya sekarang berganti bertanya ke Mbak ya. Baik, bisa disebutkan penyakit-penyakit yang muncul ketika sistem imun kita turun? Seperti yang disebutkan tadi,
kita meningkatkan imun di dalam tubuh? Olahraga, tidur yang teratur, konsumsi makanan seimbang, kemudian mungkin menghindari asap rokok ataupun merokok. Ya, betul. Baik, sepertinya Mbak Mi sudah paham ya Mbak tentang pendidikan kesehatan hari ini. Semoga pendidikan kesehatan ini bisa bermanfaat dan juga bisa disimpan dalam memori Mbak. Terus nanti juga diingat-ingat dan dipraktekkan. Nah, di sini saya ada media leaflet yang bisa Mbak baca-baca di rumah. Baik, terima kasih ya Mbak sudah berpartisipasi dan juga mendengarkan pendidikan kesehatan dari saya. Saya pamit permisi dulu ya Mbak.